yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah dari mulai siang menjelang sore ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah apabila Allah tulis di dalam ajalnya kita telah datang ajalnya kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita yang berkumpul di siang hari ini kecuali ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Syukur atas apa? Allah telah menyelamatkan kita dari bentuk kelalaian. Allah izinkan kita duduk berkumpul di dalam majlis yang penuh keberkahan. Allah masih memilih kita seseorang yang diberikan hidayah sehingga keluar dari tempat ini semua hajat kita pastinya akan dikabulkan oleh Allah. Saya mau tanya, datang ke tempat ini senang dong? Gembira dong? Gembira. Apa yang buat senang, apa yang buat gembira? Hah? Ada yang lebih bikin kita gembira, mau tahu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Sahih Imam Bukhari radhiyallahu anhu radhahu, beliau mengatakan, barang siapa umatku berkumpul di dalam satu majlis di mana di dalam majlis tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan turunkan ribuan malaikat untuk beristighfar kepada Allah agar semua dosa mereka diampuni oleh Allah. Malaikat bilang, ya Allah, mereka datang ke sini bukan karena sekedar ingin majlis, tapi punya niat tertentu. Apa jawaban Allah? Samakan, hitung sebagai mereka yang tergolong orang-orang yang duduk di dalam majlis dan semuanya tidak pandang bulu, aku ampuni segala dosanya. Yang jelas mah niatnya beda. Kalau niatnya datang ke majlis, ya dosanya banyak yang diampuni. Tapi kalau nagih utang ya bahaya. Orang di sini semua inna amalu bin, setiap sesuatu perbuatan harus diawali dengan niat. Saya mudah-mudahan kita semua hadir di dalam tempat ini dengan niat yang pertama mendapatkan ridha dari Allah. Ada nggak manusia yang dapat ridha Allah? Ada. Sebagaimana di dalam surat Ad-Duha, walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Siapa bib? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitanya kapan tahu? Sama suami galak, sama istri pelit, sama anak bodoh amat. Kira-kira yang begini dapat ridho apa enggak? Siapa? Perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu peringatan yang dijamin orang yang berkumpul di dalam majlis Maulid sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husin al-Habsyi. Beliau mengatakan masyi kamal majma', tidak ada perkumpulan yang lebih baik illa majlis Maulid, kecuali majlis Maulid. Jika kalian ingin taubatnya diterima sama Allah, datang ke majlis Maulid. Jika kalian ingin doanya dikabulkan oleh Allah, datang ke majlis Maulid. Jika kalian ingin semua hajatnya dikabulkan oleh Allah, maka datang ke majlis Maulid, maka semua itu akan diijabah oleh Allah. Alhamdulillah. Coba, ini salah satu yang dikatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukan. Coba kita bawa kemari dosa banyak luar biasa, cuman kumpul begini pulang dosa diampuni. Begitu kesandung dikit bikin dosa lagi. Bukan orang sini, orang sana. Orang sini mah calon bidadari surga.
calon istri-istri solehah, tapi bohong. Ada yang bicara, Bib, perayaan Maulid ini harus dasarnya apa sih? Yang pertama itu punya dasar cinta. Tahu cinta? Apa? Bogor. Oh. Semua kumpul di dalam tempat ini about love. Artos ke apa? Karena tentang cinta. Kalau kata orang Sumedang mah love is blind. Ngerti? Udah. Sarua lain. Cinta itu kotok. Tahu kotok? Remang-remang. Enggak jelas. Sesuatu yang terbentuk karena cinta, orang bisa gila. Karena cinta, orang bisa bodoh. Karena cinta, tidak bisa memandang sesuatu baik buruknya. Karena cinta, dapat merubah sesuatu yang belum tentu baik di mata orang, buat dirinya pastinya baik. Menurut orang lain tidak terlihat bagus, tapi buat dirinya karena cinta bisa terlihat indah. Cinta nggak pernah kenal jarak. Cinta nggak tahu waktu. Cinta nggak tahu batasan umur. Kalau cinta sudah bicara, semua pasti akan dijalani karena cinta. Contoh, ada orang Sumedang nikah sama orang Jatinangor. Ada nggak? Dekat atau jauh? Kalau jalan kaki? Kata cinta apa? Dekat. Apapun jaraknya, yang penting saya bisa menggapai cinta. Yang kedua, cinta itu tidak melihat sesuatu orang lain. Orang lain melihatnya nggak baik, buat kita pastinya melihatnya indah aja ya. Ada orang gembrot, maaf, beribu-ribu maaf. Saya bilang gembrot, saya bukan ngatain orang, bukan. Belum tentu semua orang itu kan ngelihat orang gembrot senang. Tapi kata cinta apa? Semok, montok, gemoy. Betul? Bohai. Karena cinta semuanya bisa merubah sesuatu dipandang menjadi indah. Yang ketiga, ada orang pesek. Maaf lagi nih. Kata cinta apa? Fitnah. Cinta itu mengemas bahasa menjadi indah, dan bahasa tidak akan membuat sakit hati seseorang yang ia cintai. Orang pesek kata cinta apa? Mancung yang tertunda. Kata cinta, karena nggak akan pernah membuat seseorang terluka karena cinta. Dan semua yang terbalut dalam cinta pastinya akan merasa hidup dalam kesenangan dan selalu dalam kebahagiaan. Betul? Gak ada cinta bikin susah, baru begitu nikah baru tuh susah tuh. Betul nggak? Makanya sekarang coba lihat tuh cinta-cintaan SD, SMP, panggil ayah, bunda, abi, umi, begitu putus jadi janda. Jaga anak-anak ya bu ya, bu, jaga anak-anaknya ya. Bapak juga harus tanya bagaimana perkembangan pendidikan anak. Bapak gak boleh tinggal diam. Kenapa? Tanggung jawab bapak dunia akhirat. Bapak jangan cuma nyari duit di luar, tapi urusan anak, orang tua, ibu yang ngurusin jangan. Kenapa? Karena perempuan itu gak bakal sedetil laki-laki.
Perempuan itu punya perasaan 99. Perasaannya bisa dibagi-bagi. Makanya banyak laki-laki yang jatuh cinta akhirnya berujung gila karena PHP dari perempuan. Emang begitu. Harapan paling banyak dari perempuan buat laki-laki. Laki-laki nggak pernah ngasih harapan. Kebalik. Berarti lo salah naruh harapan. Dari dulu sampai sekarang perempuan itu memang begitu. Ini lihat anak kecil tuh ya. Maaf bu, maaf. Ini salah satu contoh buat ibu semua. Karena ibu, anak di ujung sekarang ini jadi pada kurang adab sama orang tua. Betul apa enggak? Kok gara-gara ibu? Nih, maaf ya bu, saya mau tanya. Ibu kalau anak mau makan dikasih nasi apa dikasih handphone? Hah? YouTube. Betul? Betul? Hah? Ibu lagi ngobrol sama teman, anak dikasih apa? Ibu lagi ngegibah, lagi ngegosip asik banget. Anak ngerengek, dikasih apa? Alasannya apa bu? Biar apa? Biar anteng, biar dia. Saya kasih amalan biar anak anteng, mau nggak? Cekek. Mana ada anak kecil diam? Ini contohnya nih. Orang ceramah, iya ceramah, dia main kletekan aja. Namanya juga anak. Itu tanggung jawab ibu. Kenapa bapak? Itu dia pak. Makanya bapak harus turun untuk memberikan satu ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Terusin nanti. Sampai mana tadi? Karena perempuan ini perasaannya bisa dibagi-bagi pak. Bisa perasaannya buat anak, buat suami, buat dirinya sendiri, buat mertua, buat ipar, buat siapa lagi, buat harta, apalagi lebih cinta. Betul? Ini perempuan perasaan bisa dibagi. Kalau laki-laki nggak pernah pak punya perasaan dibagi-bagi, nggak pernah. Punya perasaan cuma satu, itu buat orang yang kita cintai, tapi akal kita 99 pak. Jadi kalau kita punya istri, banyaknya istri nganggepin kita, nanggap ke kita nih pakai perasaan cintanya tulus luar biasa. Tapi kalau kita banyak suami yang ngakalin istri. Betul. Enggak sadar ibu lagi diakalin sama suami. Enggak sadar. Oh sadar, alhamdulillah. Saya mau tanya, ibu cinta sama bapak? Cuman 3 orang. Ibu cinta sama bapak enggak? Enggak. Bapak cinta sama ibu pak? Mikir-mikir katanya. Bu, setiap cinta ada pengorbanannya. Ibu bapak sadar nggak pengorbanan Nabi cintanya untuk umat? Nabi 3 hari nggak makan pernah. Nabi 7 hari nggak makan pernah. Nggak masak, seorang istrinya Rasulullah nggak masak selama 2 bulan pernah. Semua pernah dijalankan oleh Rasulullah. Beban umat dipikul oleh Nabi. Perayaan Maulid seperti ini nggak ada seujung kuku untuk membalas kebaikan Nabi. Saya lagi bingung, di luar sana masih banyak orang yang mengatakan, buat apa ngerayain Maulid? Apa manfaatnya? Cuman buang-buang duit. Ini kira-kira dijawab pakai emosi apa pakai dalil? Dalil apa pakai emosi? Pak, enakan pakai emosi apa ya? Tenda nyawa nggak? Sound system nyawa nggak? Panggung nyawa nggak? Kalau dijawab pakai emosi boleh nggak? Duit gua. Yang capek? Yang kelaparan? Nggak perlu yang repot. Betul. Ada dalil yang mengatakan kenapa kita diminta untuk merayakan Maulid. Kita perintah Allah, bukan perintah para alim ulama,
kita dulu, tapi Allah yang mengajarkan kita lewat Al-Quran. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Disuruh gembira kita, disuruh senang atas anugerah rahmat. Katakan wahai Muhammad, atas anugerah rahmat yang aku berikan kepada mereka, hamba-hambaku, maka bergembira. Anugerah rahmatnya apa? Merujuk kepada ayat yang lain, firman Allah yang lainnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidak akan aku utus engkau Muhammad kecuali penebar kasih sayang. Berarti anugerah rahmat Allah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cuma ngambil apa yang telah diminta oleh Allah. Kita disuruh bergembira, ya kita gembira, kita senang. Nabi terlahir ke dunia atas izin siapa? Nabi SAW pertama yang mencintai Nabi siapa? Kalau Allah lebih pertama mencintai Nabi sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Allah, nur Nabi Muhammad telah diciptakan lebih dulu. Karena kecintaan Allah kepada Nabi, maka dari itu terlahirlah Nabi di tanggal 12 Rabiul Awal yang kita kenal sebagaimana tahun gajah. Di dalam Rawi Ad-Dibah juga dijelaskan, ini panitia maulid siapa? Panitianya mana? Akan siapa namanya? Bapak Mahmud, ketua panitia. Penyelenggaranya Masjid Jami Asal. Dulu Nabi dilahirkan juga ada penyelenggaranya. Ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama' bitahani wal bisyarah. Allah di dalam hadits qudsi mengatakan, ya Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, kabarkan kepada mereka cahaya yang selama ini aku jaga, karena cahaya ini aku ciptakan alam semesta, malam ini akan aku keluarkan, kata Allah. Penyelenggaranya saat Nabi terlahir ke dunia ada penyelenggaranya Allah. Panitianya ada siapa? Malaikat Jibril. Jamaahnya ada penghuni langit dan bumi. Berarti perayaan maulid seperti ini kita mencontoh siapa? Allah Subhanahu. Ada yang salah kita mencontoh Allah? Ada yang salah kita menjalankan ibadah seperti ini, apa yang pernah dilakukan oleh Allah kepada Nabi? Semua nggak ada yang salah. Yang salah apa? Hati. Yang salah tuh hati kita. Makanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibah di dalam pasal awalnya dikatakan, ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Hadirkan hati kalian wahai orang-orang yang pemilik akal. Akal kita itu ditanya, dikatakan, tapi hati yang ditegur oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibah. Kenapa? Karena hati itu tempatnya iman, hati itu tempatnya takwa, hati itu tempatnya cinta, hati itu pun bisa menjadi tempat pembenci. Kenapa yang ditunjuk hati? Karena sesuatu yang dekat dengan Rasulullah pasti harus dengan cinta dan juga iman. Kalau nggak ada iman nggak bakal nyampe. Dan perayaan maulid wajib diyakininya dengan iman, bukan dengan a. Kalau kita dengar sejarah Nabi, percaya atau enggak, ibu pernah melahirkan di paraji atau di bidan atau di dokter? Ya, di antara tiga itulah ya. Pernah nggak paraji, bidan atau dokter, bidadari? Pernah? Ada. Ini Nabi terlahir ke dunia, 4 bidadari diturunin jadi bidannya Nabi. Siti Asia, Siti Maryam, ini salah satunya yang kita sebut. Percaya apa enggak? Apa yang bikin kita percaya? Apa yang bikin kita percaya? Kalau bukan karena iman kita nggak bakal percaya. Masuk akal nggak bakal masuk akal. Masa ya ada bidan bidadari? Yang kedua, Nabi terlahir saat ada di pelukan Siti Maryam, meronta, seakan-akan ingin cepat sujud kepada Allah. Lalu diletakkan Nabi sujud. Saat Nabi sujud, mata mandang ke langit dengan mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum. Nabi baru lahir mengucap ya Hayyu ya Qayyum, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Masuk akal apa enggak? Percaya tapi
ke dunia, semua makhluk, semua binatang berbahasa Arab dengan fasih, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Percaya apa enggak? Apa yang bikin percaya? Masuk akal apa enggak? Enggak bakal masuk akal. Beo bisa ngomong harganya miliaran. Ini bahasa Arab fasih menyambut kelahiran Nabi. Itu yang keberapa tadi? Yang keberapa? Yang keempat. Masuk akal apa enggak? Suwaibah saat memegang Nabi mengatakan, demi Allah aku tidak pernah melihat bagaimana terangnya siang sebagaimana malam hari ini lebih terang daripada siangnya. Masuk akal apa enggak? Percaya? Kenapa? Iman. Gak ada orang bisa ngalahin matahari, bulan gak bisa. Tapi tatkala Nabi terlahir ke dunia, bulan pun bergembira menerangi bumi, sampai orang-orang Arab mengatakan saat Nabi dilahirkan, kerajaan yang ada di Syam dapat dipandang dengan mata telanjang, tanpa ada hijab, terlihat kerajaan-kerajaannya. Berarti semua ini kemuliaan dan keagungan yang Allah titipkan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya apa enggak? Masuk ke dalam iman apa enggak? Yang kelima, ini masih banyak nih. Terus nih, ini bisa-bisa sampai jam 8 malam kita ini. Setuju? Yang kelima, saat Nabi terlahir ke dunia, pilar-pilar kejayaan Persia, Romawi, jin kerajaannya diruntuhkan oleh Allah. Percaya? Yakin? Apa yang bikin kita percaya? Iman. Api Majusi yang disembah ribuan tahun tidak pernah padam. Saat Nabi dilahirkan, padam apinya. Percaya? Apa yang bikin kita percaya? Iman. Akal boleh ikut campur? Gak boleh. Apa kata iman? Iya. Akal gak boleh ikut campur. Kenapa? Saat Nabi dilahirkan, pilar-pilar kejayaan kerajaan jin yang begitu dengan kokohnya Allah tumbangkan saat dilahirkan Nabi. Api Majusi yang ribuan tahun gak pernah padam, tapi di malam kelahiran Nabi dipadamkan oleh Allah. Kenapa gak ribuan tahun sebelum Nabi dilahirkan? Intinya ta'ziman wa takriman, karena Allah memuliakan dan mengagungkan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua kata azan ya. Kita berhenti sebentar ya dengar azan ya. Ziarah ke kotaku, baik aku masih ada atau telah tiada, mereka pasti akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Berarti kalau kita nggak umroh, kita nggak ziarah ke Madinah, berarti kita nggak dapat syafaat Nabi dong. Nabi ini baik. Nabi ini tahu kalau hambanya Allah, umatnya Nabi, nggak banyak orang yang punya uang. Tapi ada yang kedua, kata Nabi, barang siapa yang berdoa setelah adzan, maka dia wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Makanya kalau lagi adzan diam, dengerin, baca doanya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil hadi sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamal mahmudan alladhi wa'addah innaka la tukhliful. Hafal enggak? Baca enggak tadi? PA baca ya, dibaca. Kenapa? Satu hari adzan berapa kali? Yakin 5? Hah? Bukannya cuma 2 di sini? 5? Emang subuh lu dengar? Zuhur lu dengar juga emang? Asar bukannya lagi di jalan? Balik sampai rumah maghrib sama isya itu doang yang didengerin adzan 2. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sayang kalau ada sesuatu kabar baik dari Nabi, kalau kita nggak kerjain, mubadir. Sayang buat apa? Umur kita mah nggak ada manfaat.
Umur kita bisa manfaat kalau kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terusin ya. Terusin ya. Semua karena kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ngomong, ya udahlah, Allah kan udah sempurna memuliakan, Allah kan udah sempurna mengagungkan, kita mau ngapain lagi? Sedangkan kita ya tinggal ibadahnya aja yang benar di hadapan Allah. Oh gitu, baik. Saya mau tanya, sholat kita pernah benar? Saya nggak bilang khusyuk lah, nggak bilang. Saya nggak tanya pernah khusyuk apa enggak, nggak pernah. Saya nggak tanya itu. Kita ngerasa sholat kita udah benar apa belum? Belum. Yakin? Yakin. Apalagi kalau dicampur khusyuk, udah belum? Belum. Belum pernah. Belum. Kriteria orang yang sholatnya diterima oleh Allah salah satunya khusyuk. Kalau selama ini kita nggak khusyuk, ya berarti kalau kita ngerujuk sama itu kita, sholat kita nggak bakal diterima sama Allah. Berarti selama dari kecil sampai kini hari sholat kita nggak diterima. Ada satu kemuliaan, maaf, di dalam kitab Miftahul Jannah ada 3 kriteria yang sholat ini pasti akan dikabulkan dan akan diterima oleh Allah. Yang pertama, syariat. Syariatnya tahu, tentang hukumnya tahu, bagaimana pergerakan sholatnya, bagaimana dia tahu, bagaimana cara ambil wudhunya dia tahu, ini syariat. Yang kedua, hakikat, gerakannya benar. Kita melihat orang di samping rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, kira-kira lagi ngapain tuh orang? Hakikatnya dilihat, Yang ketiga nih yang gak pernah hati sama pikiran tembus sampai kepada Allah, ini yang disebut ma'rifat. Sampai kepada Allah. Al-Imam Ali Zainal Abidin, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darah daging Nabi saat lagi kumpul terdengar suara azan, pucat muka. Begitu dia masuk ke kamar mandi, keluar setelah berwudu, gemetar sampai gelang sejadah, gak kuat bangun, takut luar biasa. Sahabat tanya, wahai cucu Rasulullah, apakah engkau keadaannya sakit? Tidak. Apa yang membuatmu tadi sehat, kenapa sekarang begini? Apa jawaban Imam Ali Zainal Abidin? Tidakkah kau mendengar dan tidakkah kau tahu akan dengan siapa aku berhadapan sebentar lagi? Mau sholat aja deg-degan, gemeter, takut, pucat, kita tinggalin sholat biasa aja. Ini bedanya kita sama orang-orang soleh. Maaf, apa yang mau disamain kita sama Nabi? Apa yang bisa dibanggakan dari diri kita kepada Rasulullah? Tapi saya hakul yakin, karena sholat kita yang wajib tertempel dengan sunnah-sunnah Nabi yang ada di dalamnya, saya hakul yakin sholat kita semua diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tertempel dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada seseorang yang tertempel dengan Nabi dia akan dihinakan, gak mungkin. Setiap orang yang tertempel dengan Nabi pasti akan menjadi mulia. Maaf, satu ustaz, guru ngaji, ngajar Iqra, dai, kiai, habaib, kenapa mereka dihormati? Kenapa mereka dimuliakan? Kenapa mereka diagungkan? Kenapa? Tadi saya datang di pintu tol, ada yang kawal sampai ke tempat sini. Begitu sampai depan sini, ada lagi yang ngawal masuk sampai ke sini. Apa yang bikin ini orang semua bisa ngawal seseorang? Kenapa itu orang dihormati? Kenapa orang tersebut dimuliakan? Wallahi, bukan karena diri mereka, karena membawa ilmunya Nabi, cara Allah menghormati mereka seperti itu. Karena ada ilmunya Allah dihormati, ada ilmunya Nabi dihormati. Coba maaf, Rifki ini siapa? Rifki ini kalau boleh dibilang, saya sampai detik ini masih santri, saya masih ngaji sama guru-guru saya. Orang bisa muliakan saat ini ya karena tertempel ilmunya Nabi, walaupun seujung kuku nggak ada, mungkin seujung kukunya. Tapi Rifki saat satu syaraf dicabut oleh Allah berubah menjadi gila. Ada yang menyambut saya? Ada yang mengawal saya? Gak ada. Ngapain orang PA? Orang gila kok dikawal, mau ngapain? Berarti semua keagungan dan kemuliaan
karena manusia tersebut tertempel dengan Nabi Muhammad. Maaf, jangankan kita manusia, malaikat Jibril aja cemburu. Malaikat Jibril lupa, malaikat Jibril cemburu. Dalam hal apa, Bib? Waktu Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang bawa dari bumi sampai ke Sidratil Muntaha, sampai berjumpa dengan Allah. Malaikat Jibril ngikutin, begitu ingin jumpa, malaikat Jibril mundur. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, ayo ikut. Masa udah sampai sini saya ditinggal? Saya malu mau ketemu Allah. Nabi punya malu, kita maksiat nggak pernah malu di hadapan Allah. Ini malaikat nggak mau menemui. Kenapa? Kalau saya selangkah lagi, saya akan terbakar ya Rasulullah. Bukankah kau diciptakan dari cahaya? Iya ya Rasulullah. Tapi aku bukan diciptakan karena cahaya Allah. Bagaimana dengan nasibku? Masuklah engkau yang ada, yang sebagaimana tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi melangkah selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Malaikat Jibril aja nggak berani masuk. Yang terpakai oleh Nabi semua, tidak ada yang terbakar saat berjumpa dengan Allah. Malaikat Jibril cemburu sama siapa? Sama sendalnya Nabi Muhammad SAW. Adanya di bawah telapak kaki, taruhnya di paling bawah, tapi bisa enak banget ketemu sama Allah. Sedangkan malaikat Jibril yang dititipkan wahyu untuk disampaikan, dia merasa saya belum pernah berjumpa Allah. Sendal Nabi jauh lebih mulia daripada malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena tertempel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Insya kalau sudah paham saya tutup sama doa. Sudah paham belum? Untuk kalian ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jadi perayaan Maulid ini kita ngikutin siapa? Ngikutin siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti perayaan Maulid ini boleh? Wajib apa boleh? Kata Syekh Abdul Rahman Ad-Diba, jika Maulid ini dirutinkan, maka aku akan mewajibkan baca Maulid seperti ini akan menjadi satu kewajiban. Kenapa? Karena menimbulkan rasa mahabbah kepada Rasulullah SAW. Kalau katanya ada syair Arab mengatakan fasyaribul hamar yafhu ba'da sakratihi. Orang yang minum minuman khamar pasti dia akan mabuk. Saat dia mabuk, saat dan dia tersadar dalam mabuknya, apa yang dia lakukan semuanya lupa. Karena mabuk, lupa ingatan. Tapi tatkala mereka dikatakan fasyaribul hubbi tulil umri sakranuh. Orang yang namanya mabuk cinta, minum minuman cinta, pasti akan sampai akhir umurnya akan mabuk, tidak akan pernah sadar karena cintanya. Betul nggak? Betul nggak? Itulah kebesaran cinta. Makanya hidup manusia harus ada cinta. Kalau nggak ada cinta, kalau kata Bung Roma, hidup tanpa cinta bagai taman tak berguna. Betul nggak? Nggak disiram kali itu kebun. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita kumpul di sini karena cinta, betul? Betul? Yakin? Yakin? Saya tanya sekali lagi, ibu cinta sama bapak? Cinta sama bapak? Pernah nggak sesuatu yang dilakukan di luar nalar untuk bapak? Gak masuk akal, tapi mau dilakuin? Pernah nggak? Contoh, bapak dengar baik-baik nih pak nih. Ini malam bapak boleh contohin. Bapak pernah nyuruh yang push up dong ya, push up, mau nggak dilakuin? Hah? Cintamu dusta. Ada yang ngomong tapi saya nggak berani nyampein push upnya di mana katanya. Ada yang bilang lagi, Bim, Nabi ini manusia biasa, kan sesuai dengan firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Baik, kalau ayat yang cuma sampai situ benar, akan datang seorang nabi dan rasul dari golongan kalian wahai manusia. Nabi manusia benar, tapi lanjutin dong ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Punya kasih sayangnya besar. Nabi
Nabi bukan manusia biasa, beda. Kalau Nabi dikata manusia, ya saya yakin, saya percaya. Tapi kalau Nabi dikatakan manusia biasa, kita nggak bakal bisa terima. Kenapa? Karena beda. Kita manusia biasa, Nabi mah luar biasa. Yang pertama, Nabi terima wahyu, betul? Beda nggak sama kita? Kalau Nabi terima wahyu, kalau kita punya anak namanya, benar? Perbedaan yang pertama. Yang kedua, Nabi punya waktu 24 jam, betul? Kita punya waktu berapa? Sama? Karena Nabi manusia, kita manusia. Nabi 23 jam dipakai ibadah kepada Allah. 1 jamnya dipakai ngobrol, makan, musafahah, senda gurau. Dan semua ulama sepakat 1 jamnya Nabi dipakai untuk ibadah. Jadi sepakat ulama seluruh dunia mengatakan 24 jam Nabi ibadah kepada Allah. Tidurnya Nabi aja ibadah. Beda sama kita? 23 jam kita lalai kepada Allah, 1 jam maksiat kita kepada Allah. Betul nggak? Mau disamain lagi kita sama Nabi mau? Gak bakal nyambung kalau kita disamain. Yang ketiga, Nabi kalau mau ngeludah ngedaham dulu. Begitu Nabi ngeludah, di tangan sahabat ditaruh di hadapan Nabi. Tangan yang pertama, ludahnya Nabi ditaruh, disapu disapu oleh sahabat, disapu, diusapkan dari kepala sampai ujung kaki. Nabi kata apa? Kafir, murtad, neraka. Enggak. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, nanti di yaumil kiamah engkau tidak akan pernah terjilat api neraka. Ludah Nabi berkah. Ludah lu? Siapa yang menangkap? Ada yang menangkap? Beda nggak kita sama Nabi? Yang keempat, riwayat ada yang menyatakan kita diajar gak buat buang air kecil, buang air besar, kita diajarin gak bagaimana sunnahnya Nabi? Diajarin gak? Diajarin angkat kaki kiri, ya, buat buang air kecil, angkat kanan untuk nekan perut, buang air besar. Ini cara Nabi. Kenapa? Ini sunnah. Ini sunnah. Berarti Nabi manusia. Buang kotoran. Betul? Satu riwayat, Nabi buang kotoran, bumi terbuka. Bumi terbelah, kotorannya dimakan bumi. Karena bumi ngalap keberkahan, walaupun itu kotoran Nabi Muhammad. Lu siapa yang makan? Siapa? Lele aja masih ngelepet. Nah kotoran kita kampung juga masih ikut keluar. Beda nggak kita sama Nabi? Ada lagi riwayatnya, ini ekstrim bukan main. Yang kelima, ada 2 sirah nabawiyah. Satu tentang Thuwaibah, satu tentang Ummu Yusuf. Ini tentang pipisnya Nabi Muhammad SAW. Saya ngambil dari Ummu Yusuf. Ummu Yusuf pembantu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tiap malam mau tidur pipis dulu. Ini sunnah bu, oi, ibu. Bilang sama anak, nak pipis ikutin sunnah Nabi. Nah ambil wudhu, jangan nak pipis, nak kencing dulu, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, naik ke atas tempat tidur. Jangan gitu, buang dulu tuh, pipis dulu nak, ikutin sunnah. Habis itu ambil wudhu ya nak. Itu kan bahaya bahasanya. Ini kalau ibu-ibu sekarang mah parah, nggak kayak orang dulu. Ibu sekarang maaf, jangan keluar maghrib, ntar digondol sama kalau bewek. Anda ditakutin sama setan, nggak diambil tuh. Nah, jangan keluar maghrib ya nak. Tahu nggak nak? Keberkahan di maghrib itu sampai isya gede loh nak. Kalau ibu dosanya bisa diampuni karena doanya anak, tolong doain ibu di waktu maghrib sampai isya. Entu caranya. Jangan main di tempat tidur, ntar keluar kepala tuh dari ini namanya orang tua suruh takut sama setan. Paham ya? Itu satu riwayat Nabi itu kalau buang kotoran yang tahu cara buang cuma Nabi.
yang lain nggak tahu caranya. Nah saat itu Nabi SAW pipis malam, besok paginya habis ngajar baru dibuang. Biasanya Nabi bangun habis sholat subuh dibuang. Ini enggak, Nabi ngajar dulu, habis ngajar pulang baru dibuang. Begitu pulang melihat di bawah tempat tidur udah nggak ada. Ditanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, lihat nggak bejana yang di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Kok nggak lihat? Nggak lihat ya Rasulullah. Siapa kira-kira yang pindah ini ya? Coba ditanya ke Ummu Yusuf. Wahai Ummu Yusuf, lihat nggak bejana yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Di mana? Diambil. Datang kepada Nabi kosong. Pipisnya nggak ada. Ditanya sama Nabi, ini isinya kemana? Aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Kesini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Nabi bilang, kafir, neraka, murtad. Enggak. Nabi SAW mengatakan, wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan pernah terjangkit pencernaan, tidak akan tertempel sakit di dalam pencernaan kecuali sakratul maut. Pipis Nabi obat. Pipis lu. Bu, Ibu, tadi ngomong cinta sama Bapak kan? Pernah minum pipis Bapak? Ada lagi? Terusin gak nih? Kalau kita membandingin diri kita sama Nabi, wah, ya ilaha illallah, baina sama wa sumur, baina langit sampai ke sumur, lebih dalam lagi. Yang keenam, dari Malik bin Sinan radhiyallahu anhu waradahu. Sayyidina Malik bin Sinan saat perang Uhud, wajah Nabi berlumur dengan darah. Penuh wajah Nabi, pipi tertembus, pelipis pecah. Semua ini keluar darah dari wajah Nabi karena Islam saat itu dipukul mundur, kalah umat Islam di peperangan. Oh, Nabi ada di dalam kemah, yang lain pada diam ngeliatin Nabi nggak sanggup. Tapi Malik bin Sinan lari-lari ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Ditanya sama sahabat, lu nggak bisa diam? Enggak, saya ada yang saya cari. Rasulullah tanya, wahai Malik, apa yang membuatmu tidak bisa diam? Wahai Rasulullah, aku ingin membersihkan wajahmu, tapi tanganku kotor, bajuku kotor, imamahku kotor, sorbanku kotor. Di mana? Bagaimana aku bisa membersihkannya? Sedangkan yang paling bersih cuma lidah. Boleh nggak saya bersihin ludahmu dengan lidah saya? Apa jawaban Nabi? Silahkan wahai Malik. Dijilat darahnya Nabi, dikumpulkan di dalam, sampai Nabi mengatakan, wahai Malik, mutjah, buang. Apa jawaban Sayyidina Malik? Dengan bersumpah kepada Allah, wallahi la tabujjah ya Rasulullah. Demi Allah, saya tidak akan buang ya Rasulullah. Ditelan oleh Malik bin Sinan. Kiamat, sahabat diam. Semua nggak bisa ngomong. Malik bin Sinan pasti masuk dalam neraka. Dua kesalahan besar yang dilakukan Malik bin Sinan. Perintah Nabi adalah perintah Allah. Dia tidak menjalankan perintah Nabi dengan bersumpah kepada Allah, menolak apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Nabi diam, semua diam. Khawatir Malik neraka. Apa jawaban Rasulullah? Wahai para sahabatku, adakah kalian ingin melihat seseorang penghuni surga yang masih ada di dunia ini? Siapa ya Rasulullah? Ditunjuk, Malik bin Sinan adalah salah satu penghuni surga ya Allah. Darah Nabi nyelamatin jadi syafaat. Darah lu, siapa yang mau sedot? Lintah aja jatuh. Beda nggak kita sama Nabi? Paham sampai sini? Berarti kalau ada yang mengatakan Nabi itu manusia biasa, bisa terima apa enggak? Gak bakal bisa terima. Kenapa? Karena manusia yang paling luar biasa adalah Nabi Muhammad SAW. Kok ada orang tega yang mengatakan Nabi Muhammad itu manusia biasa? Sedangkan kita, maaf, kita bisa baca Quran, jeripayah Nabi Muhammad SAW. Kita bisa sholat, kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam rumah tangga ada pelajaran nggak dari Nabi? Di dalam mendidik anak ada nggak pelajaran dari Nabi? Jalan untuk bertetangga ada nggak pelajarannya? Masuk kamar mandi ada nggak pelajaran dari Nabi? Berarti Nabi itu baik nggak? Apa yang kita jalankan ini mudah-mudahan menjadi penyebab Allah berikan kebaikan
kebaikan kepada kita, dan kebaikan kita diserahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir dari saya, ya sebentar lagi kan pada mau sholat asar ya. Saya terakhir buat kaum bapak, Pak, tolong hargai perasaan perempuan, Pak. Tolong hargai mereka. Jangan dikasarin, jangan dicaci maki, jangan ditampar, apalagi sampai digebuk. Jangan. Kenapa? Lembut, Pak. Perasaan perempuan itu ibarat cermin. Jangan pernah sakitin perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu ibarat cermin hatinya. Perempuan itu jangankan dipukul, dipelototin aja nangis. Betul nggak? Karena perempuan itu perasaannya banyak, Pak. Jangan. Betul nggak? Punya kaca di rumah? Punya kaca di rumah? Kalau kaca tiap hari dilap, bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Kalau kita kaca sempurna nggak? Bersih nggak? Bersih nggak? Kalau kacanya jatuh, hancur. Bisa kembali sempurna. Begitu juga perasaan perempuan, Pak. Bapak kalau nyakitin perempuan pasti insya Allah pasti bakal maafin, tapi ingat bekas lukanya gak bakal hilang, Pak. Tuh perempuan, jaga perasaan perempuannya. Kenapa dikatakan perempuan itu perasaannya ibarat cermin? Karena perempuan gak pernah jauh-jauh dari kaca. Emang bener gak? Bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, mau keluar kamar, lagi makan di atas meja, punya handphone kamera depan, pakai helm, keluar rumah nengok jendela, lampu merah ketemu mobil. Perempuan hidup mah gak jauh-jauh dari kaca. Makanya Pak, kita jadi laki-laki mah alhamdulillah. Kenapa? Hidup kita tuh simple, gak demen yang repot-repot. Habis mandi, lihat, isir, selesai jalan. Kalau ada laki-laki yang goyang kaca, namanya laki-laki tulang lunak. Bu, Ibu, ini saya mau ngomel nih. Jangan senyum-senyum, nanti gue jatuh cinta. Ibu kenapa kalau naik motor spionnya ke muka? Kenapa? Itu spion di motor ikhtiar nyelamatin kita buat nengok ke belakang. Kalau ibu mau ke kanan, mau ke kiri, nengok dulu tuh, nengok, lihat spion. Biar lu gak ditabrak orang, biar ibu juga gak celakain orang. Ini semua spion perempuan doa madep ke mukanya. Itu kenapa begitu? Kenapa? Takut hidung loncat. Makanya Pak, Nabi udah bilang 14 abad yang lalu, hei laki-laki, jangan pernah kalian berjalan di belakang perempuan. Syaitannya banyak, iblisnya kelayutan. Lo gak percaya, lo lihat tuh di jalan. Sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Tuh perempuan kalau udah bawa kotor. Betul nggak? Tapi saya punya satu kesimpulan. Kenapa perempuan itu nggak pernah mau lihat spion, Pak? Karena spion itu nengoknya ke belakang kan? Buat lihat ke belakang kan? Ternyata perempuan itu nggak pernah mau lihat masa lalu, yang dicari adalah masa depannya, Pak. Siapa masa depannya perempuan? Kita laki-laki. Dunia akhirat tanggung jawab kita. Kita masa depan perempuan. Bawa mereka sampai ke dalam surga. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, hum wa adwajuhum fi dilalil alal araiki lahum fiha fakihatu wa lahum salamun. Tuh lihat, bawa istri-istri. Ingat Bu, istri-istri, bukan istri, istri-istri. Nah, coba buka tafsirnya. Buka tafsirnya. Istri. Jadi bapak minta maaf, bapak nggak bakal masuk surga kalau istrinya cuma satu. Disebut istri.
Saya mau tanya, Bu, kalau bahas ini gue paling senang. Jangan harap rumah tangga, kalau saya ngomongin rumah tangga kita langgeng, jangan harap pecah bisa jadi. Bu, Ibu pernah ke pasar beli kelapa? Kelapa tua, kelapa muda? Ya udah. Kenapa yang dicari yang tua? Santannya? Kalau tua, santan banyak. Pak, Bapak pernah beli kelapa, Pak? Kelapa tua, kelapa muda? Kenapa dicari kelapa muda, Pak? Segar dan kenyal-kenyal. Bu, jangan egois. Saya mau tanya, sholat di bawah waktu ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Puasa bulan Ramadan ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Sedekah ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Musyawarah ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Nikah 2, 3, 4 ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Yang bilang nggak ada kafir lu. Mendustakan ayat Allah. Nikah 2, 3, 4 ada nggak ayatnya? Itu semua di dalam Al-Quran. Yang bicara siapa? Firman siapa? Urusan apa ibu nggak ngebolehin bapak kawin lagi? Emang ibu jauh lebih mulia gitu dari bapak? Ibu jauh lebih mulia gitu dari Allah? Bu, maaf, saya paham ibu udah capek ngurusin anak, betul? Udah capek ngurusin rumah tangga, betul? Udah capek ngurusin suami, betul? Makanya ibu dikasih keringanan biar ibu nggak capek ngurusin suami. Habis itu kawin. Kenapa gue belain lo? Saya melihat di muka-muka bapak, di muka-muka teraniaya. Bu, ibu mau masuk surga? Ngimpi. Orang kalau mau masuk surga, tata caranya juga harus tahu. Ini kalau doa kita juga suka blow on. Doa kita mau tapi nggak sadar diri. Doanya apa? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Mau rezeki banyak? Mau? Benar. Allahumma di malam di hari ini doa kita dikabulin. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Kena jantung Pak. Manfaat duitnya? Mintanya pakai otak. Lagi bapak ibu duit banyak buat apa? Buat sedekah? Buat berbagi? Bohong. Tuh kan? Buat healing. Kenapa? Maaf, perempuan kalau duit banyak, suami jadi rendah. Suami gak akan dihormatin. Apalagi seorang perempuan duit banyak, skincare dikumpulin. Laki-laki duit banyak, kawin deh. Betul nggak? Ini doa yang kedua. Ini doa kita sadar nggak sadar. Ini doa paling blow on. Ya Allah, berikan kami umur panjang. Mau panjang umur? Mau panjang umur? Yang lain mati lu doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngelinding sendiri, nguruk sendiri, mau? Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Ini caranya amin, PA. Alah, amin aja kudu disuruh. Yang ketiga, ini lagi lebih parah yang ketiga. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Mau masuk surga? Oke. Pak Lurah ada nggak? RT, RW? Mana? Pak RT? Ada nggak? Pak RW? Coba tunjuk tangan aja, tunjuk tangan. Mana? Mana? Bu RW? Cantik banget, Bu. Allahumma, saya pengen jadi warga ibu, boleh nggak? Saya mau tinggal di sini, boleh? Boleh ya? Saya butuh bikin KTP cepat Bu RW, karena saya mau bikin paspor, saya harus berangkat umroh cepat. Kira-kira Bu RW bisa bantu nggak bikin KTP cepat? Bisa?
Oke, berapa lama? Seminggu, 2 minggu? Seminggu paling cepat. Bisa ya? Bantuin bisa ya? Punya orang dalam KTP seminggu jadi. Ada orang dalam. Lu mau masuk surga, orang dalam lu siapa? Saya mau tanya, punya kaca nggak di rumah? Punya kaca? Pernah ngomong sama yang di kaca? Belum pernah? Alhamdulillah, Bib, saya belum gila. Ini hari pulang ngaca, ngomong sama yang di kaca. Siap, pantas tetap masuk surga. Maaf, surga nggak gratis. Surga itu pakai jeripaya. Surga itu capek. Salat 5 waktu capek. Baca Quran capek. Puasa, zakat, semua kehidupan kita duduk di dalam majlis capek. Karena capek itulah manfaatnya surga. Nah terus tiba-tiba kita ngaji kagak, sholat kagak, sama suami galak, bukan main ke handler. Sama suami tolak pinggang apa, sia-sia apa. Bahaya banget itu, jangan. Saya dapat satu doa yang mujarab insya Allah dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan saya diijazahkan oleh cucunya Al-Habib Anis ibn Alwi Al-Habsyi Solo. Beliau mengajarkan saya doa. Ki, mau masuk surga nggak? Mau tahu nggak cara doanya bagaimana? Mau dong Habib, gimana? Saya diajarin, ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu. Bukan karena bidadari yang kau ciptakan kami ingin masuk ke dalam surgamu. Bukan emas permata yang membuat kami ingin masuk ke dalam surgamu. Melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan namamu. Melainkan karena ada manusia yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Maka masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Ini doa. Kenapa? Kita punya orang dalam di surga. Siapa? Nabiuna Muhammad. Makanya sholawat diperbanyak, ingetin diri, terus-terusan ingat Allah, ingat Nabi. Kenapa? Karena terbentuknya cinta itu karena lebih seringnya karena kita menyebut nama orang yang kita cintai. Saya mau ngajak baca sholawat, mau? Tapi bacanya yang keras ya. Tahu sholawat Bushra? Hafal sholawat Bushra? Allahumma salli wa sallim
وحق القبول وتمام كل سور المقبول وصليشان ظاهرا وباتنا في دين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جلبة لكل خلنا ولحبابنا ولوالدينا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقلبنا مع الضجاء والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بالأحمنة ولم بحق سيد ولد أدنان ولكل نياض صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا قلب ألوي الشفاعة كل قربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي درجي على المدينة يا كريم عليها واعف عني يا كريم واعف عني يا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغم يا من لأبده يغفر ويرحم دعواه سبحانك اللهم أنت حد في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب kurang lebih mohon dibukakan gitu maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.